Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah sekalian, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, pada subuh pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid, di mana tauhid merupakan kunci surga, ya. La ilaha illallah miftahul jannah. Nah, namun dalam la ilaha illallah ini ada pengertian dan pemahaman yang harus benar, yaitu kita harus memahami arkanul iman atau rukun-rukun iman. Nah, dalam situasi pandemi ini sebenarnya hikmahnya adalah Allah telah memisahkan, ya, menjadikan situasi kesulitan ini sebagai furqan. Furqan itu artinya pemisah. Mana orang yang betul-betul mementingkan akhirat, tidak tercidun, ya, tidak terlalu cinta dunia, ya, dengan orang-orang yang hanya menganggap dunia saja sebagai kehidupannya. Itu bisa kerasa oleh kita kalau kita sudah lama ngaji, ya. Kemudian mana orang-orang yang lebih bersandar kepada Allah, lebih beribadah kepada Allah, lebih sungguh-sungguh mencari ridho Allah dengan orang-orang yang hanya bersandar pada makhluk, ya. Jadi tauhid itu lulus kalau sudah didapat dua hal ini. Jika Bapak Ibu sudah lebih mementingkan akhirat, menjadikan akhirat sebagai tujuan dan kehidupan yang sebenarnya, kemudian jika Bapak Ibu sudah lebih peduli ridho Allah, ya, lebih peduli bersandar pada Allah daripada kepada makhluk, maka tauhidnya udah lulus begitu. Tapi karena ini perlu diingatkan terus menerus, jadi tetap perlu ada kajian begitu, ya. Nah, kita lihat bahwa orang-orang yang hanya mencintai dunia itu, mereka hakikatnya tidak menyembah Allah, tetapi menyembah hawa nafsunya, ya. Itu ada dalam surat Al-Jasiyah, ya, surat ke-45 ayat ke-23 dan 24, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin ila akhiril ayat dan seterusnya, ya. Silakan dibaca terjemahnya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tiada lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Ya, jadi seperti itu. Orang-orang yang tidak mengikuti tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah
hakikatnya mereka menyembah hawa nafsu. Kemudian menyembah hawa nafsu itu ujung-ujungnya ternyata tidak percaya akhirat ya. Ternyata mereka menganggap hanya kehidupan dunia ini kehidupan yang sebenarnya. Sehingga mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran pun tidak takut ya. Kemarin ada isu perda minuman keras ikut menghalalkan, halal minuman keras ya. Sekarang katanya Masjid Istiqlal mau dibuka aja untuk orang kafir begitu kan. Memang mereka nggak ada ketakwaan sama sekali gitu. Nggak ada tujuan akhirat sama sekali. Sementara kalau di Turki kan terbalik ya. Yang tadinya dijadikan museum untuk umum kemudian diubah kembali kepada fungsinya sebagai masjid. Di Indonesia malah Istiqlal yang memang punya umat Islam sekarang mau dibuka jadi destinasi wisata. Ini apa-apaan gitu kan. Jadi karena tidak punya percaya kepada akhirat, tidak punya keyakinan harus berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal sudah jelas bahwa orang-orang musyrik itu dilarang untuk memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid karena mereka sendiri sudah mengaku sebagai orang yang kafir, orang yang ingkar kan gitu ya. Yang menghidupkan masjid itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, ya, mendirikan sholat, ya, menunaikan zakat. Kemudian tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja karena tadi Allah dijadikan satu-satunya tujuan dan sandaran. Ya. Surat ke-9, surat At-Taubah ayat 17 dan 18. Ini hanya contoh saja ya. Contoh bahwa orang kalau sudah menyembah hawa nafsunya tidak peduli lagi aturan Allah. Kemudian ternyata karena mereka juga tidak takut akhirat gitu. Ya contohnya itu ya ketika sekarang seenaknya saja seolah-olah masjid mau dijadikan semacam kunjungan wisata untuk orang kafir juga biarkan aja gitu kan. Silakan. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya jadi itu orang yang mendapat petunjuk kata Ibnu Abbas, kullu asa fil Qur'ani wajibah. Walaupun kita terjemahkan mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mendapat petunjuk, tapi setiap kata mudah-mudahan kalau itu dalam Al-Qur'an bersifat pasti ya. Pasti orang-orang inilah yang mendapat petunjuk kan. Ini Allah yang berfirman ya, tidak perlu lagi pakai insya Allah gitu. Pasti mereka mendapat petunjuk asal terpenuhi syaratnya. Menghidupkan masjid dengan cara iman kepada Allah, kepada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut. Kecuali hanya kepada Allah saja. Nah itu petunjuk yang diberikan kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Menghidupkan masjid dengan iman dan amal soleh. Jadi menghidupkan masjid itu dengan iman dan amal soleh. Bukan dengan bid'ah-bid'ah. Ya. Bukan dengan perilaku yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Ya. Nah, kita akan membahas mengenai rukun iman yang kedua, yaitu al-imanu bil malaikah, mengimani para malaikat Allah. Pembahasan berikutnya mengenai keyakinan manusia tentang malaikat sebelum Islam datang. Jadi pada dasarnya adanya malaikat itu tidak diingkari oleh orang-orang kafir sekalipun, orang-orang musyrik sekalipun. Keberadaan malaikat tidak diperselisihkan orang sejak zaman dahulu kala. Kaum jahiliyah juga tidak ada yang mengingkari mereka. Hanya saja cara penetapan dan macam-macamnya berbeda antara pengikut para nabi dan selain mereka. Ya, jadi kalau mendapat berita tentang malaikat itu dari para nabi dan utusan Allah alaihimussalatu wassalam pasti benar. Berita itu benar dan keyakinannya benar. Tapi kalau hanya menduga-duga saja, hanya menetapkan sendiri saja pasti salah begitu ya. Misalnya kaum musyrikin mengklaim bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, banatullah kata mereka ya. Allah sendiri yang membantah klaim mereka ini. Allah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa mereka sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang hal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inatha. Asyahidu khalqahum. Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu sebenarnya adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah
sebagai anak-anak perempuan Allah, ya, sebagai perempuan-perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan pernyataan mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi hanya sekedar pikiran, hanya sekedar omongan yang salah itu pun tetap akan dituntut, ya. Jangan sampai menganggap ini kan baru dipikirkan, ini kan hanya omongan saja. Bebas kan kita berpendapat, kata siapa? Tidak. Kalau kita menyangka tentang Allah, menyangka tentang malaikat, menyangka tentang nabi dan rasul itu tidak benar, itu pasti dituntut. Bahkan itu akan menyebabkan celaka, ya. Jadi celakanya orang yang masuk neraka itu karena mereka menetapkan bagi Allah sangkaan yang tidak benar, tidak mengikuti petunjuk nabi dan rasul, yaitu mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya, ya. Jadi akidah yang tidak benar, sangkaan yang tidak benar tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab-kitab, tentang para rasul, tentang hari akhir, tentang takdir, itulah yang membuat manusia akhirnya tergelincir dalam kesesatan, ya. Surat ke 41 ayat 23, ya, surat Fussilat ayat 23. Wadzalikum donnukumul ladzi donantum birabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan kepada Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu sehingga menjadilah kamu termasuk orang yang rugi. Ya, jadi dugaan-dugaan tidak boleh sembarangan, apalagi tentang urusan gaib, ya. Kalau urusan gaib itu tidak boleh dengan dugaan, harus dengan dalil, ya. Karena dugaan yang tidak benar tentang Allah, tentang malaikatnya, tentang rasul-rasulnya, tentang segala hal yang termasuk rukun iman, itu kalau salah akan menyebabkan celaka di akhirat. Bahkan bukannya di akhirat, di dunia pun tersesat, kan gitu. Kemudian dalam ayat lain, am khalaqnal malaikata inasa wa hum syahidun. Ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallahu wa innahum lakadzibun. Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan Allah memiliki anak. Sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Ya, ini surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 150 sampai 152. Jadi orang yang mengatakan Allah punya anak itu pendusta, ya. Pendusta dalam arti ya berbohong karena tidak pakai dalil. Mereka hanya menduga-duga saja, hanya mengikuti perkataan nenek moyangnya saja, ya. Sehingga ketika orang Islam disuruh ikut mengucapkan selamat kelahiran anak Allah, itu disuruh ikut berdusta berarti. Gitu kan? Jadi wong Allah saja mencela mereka, mengatakan bahwa mereka itu pendusta, lalu kita mengatakan selamat kepada mereka, kan keterlaluan. Kita lebih mementingkan manusia daripada Allah. Kita lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Tuh. Jadi itu kebablasan, itu bukan toleransi, itu mah kebodohan itu kalau begitu, ya. Jadi saya pernah itu di SMS, ya, selamat kelahiran Yesus gitu kan. Kayaknya ini orang kafir nih. Lalu saya jawab aja, menurut surat Al-Kahfi kalian itu pendusta, udah gitu. Akhirnya nggak ngejawab lagi gitu. Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 5, ya, coba dibaca, ya. Jadi nggak apa-apa kita bawa Al-Quran saja, bang, kita orang Islam kok gitu kan. Dia mengatakan selamat kelahiran Yesus, ayo kita ikut mengucapkan selamat, kan ini juga Nabi kalian juga, Nabi Isa. Iya, tapi kamu menganggap itu sebagai anak Allah, itu yang disebut pendustanya, ya, begitu, ya. Silakan dibaca, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih di sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Ya, jadi dugaan, kata-kata, kalau itu menyimpang itu dicela oleh Allah. Bahkan akan menjerumuskan seseorang kepada adab yang pedih, begitu.
Makanya hati-hati dalam mengatur perkataan dan pikiran begitu ya. Karena Allah membimbing kita dengan cahaya Al-Quran, dengan cahaya As-Sunnah ya. Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk menata omongan kita dan menata pikiran kita. Jangan sampai salah begitu. Nah sekarang tentang kewajiban mengimani malaikat ya. Jadi mengimani malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Artinya ialah meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki malaikat yang benar-benar ada sebagai makhluk ciptaannya, diciptakan dari cahaya, tidak mendurhakai perintah-perintah Allah dan senantiasa melaksanakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Jadi malaikat ini disifati dengan segala sifat kebaikan ya. Ada malaikat yang berkeliling mencari majelis-majelis taklim. Kemudian ketika ada mereka menutupkan sayapnya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang duduk di majelis ini. Jadi makanya jangan pengen cepat-cepat selesai kalau pengajian tuh. Makin lama kita duduk, makin banyak doa malaikat bagi kita memintakan ampun ya. Kemudian ada malaikat-malaikat yang berkeliling untuk mendengarkan sholawat dan salam dari umat Nabi ya, disampaikan kepada Rasul. Jadi Rasulullah SAW ketika kita mengucapkan sholawat itu beliau mengetahui begitu ya di alam arwah itu, tapi melalui para malaikat ya, bukan berarti beliau hadir seperti anggapan beberapa ahli bid'ah. Tidak, Rasul tetap di alam barzah, di alam arwah, tapi dalam hadis disebutkan ada malaikat-malaikat khusus yang menyampaikan salam dan sholawat umatnya begitu ya. Itu yang benar. Makanya tidak perlu sengaja datang ke kuburan Nabi, tidak ya. Dari sini pun kalau kita mengucapkan sholawat dan salam itu sampai. Sebagaimana kalau kita tahiyat kan masih mengucapkan salam kan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sampai begitu kan. Melalui apa? Melalui malaikat-malaikat. Bagaimana prosesnya tidak perlu dipikirin. Allah yang maha kuasa kan ya. Yang penting kita mengimani tentang berita itu. Kemudian malaikat-malaikat yang berkeliling di arasy Allah dan memikul arasnya selalu mendoakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Jadi ada malaikat yang dekat seperti sekarang hadir di majelis taklim mendoakan. Malaikat yang jauh walaupun di langit sana di arasy itu mendoakan kita, dan itu harus kita imani karena datangnya dari Al-Qur'an, datangnya dari As-Sunnah ya. Surat ke-40 Surat Ghafir ayat ke-7 sampai ayat ke-9 ya. Jadi mengimani malaikat itu harus bulat, harus yakin betul begitu ya, bahwa mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang diciptakan untuk melayani manusia, khususnya orang beriman dan bertakwa. Mereka melayaninya dengan penuh kecintaan. Sekalipun orang kafir sekalipun itu mereka masih tetap bernyawa itu karena malaikat masih melaksanakan tugasnya ya, melayani mereka, tapi bukan dengan penuh kecintaan, itu hanya karena melaksanakan perintah Allah saja. Tapi kalau kepada orang beriman mereka melayaninya dengan penuh kecintaan. Nah seperti itu ya. Surat ke-40 ayat 7 sampai ayat 9 itu bagaimana para malaikat mendoakan orang-orang yang beriman ya. Malaikat-malaikat yang memikul aras dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka Allah. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikianlah kemenangan yang agung. Ya, jadi ini pun harus jadi keyakinan kita supaya kita tidak terlalu sibuk dengan follower, viewer ya sih, berapa yang nge-like. Yang penting malaikat mendoakan, kan itu lebih penting daripada orang yang nge-like itu belum tentu juga baca kok tulisan kita, belum tentu juga
benar-benar memperhatikan gitu. Tapi kalau malaikat mah benar-benar mendoakan, kan itu jelas ayatnya ya, jelas hadisnya begitu. Kan anak muda sekarang lebih peduli kepada medsos ya, ini Instagram berapa yang lihat, YouTube berapa yang lihat gitu kan. Ya, walaupun ujung-ujungnya untuk keuntungan duniawi juga. Tapi sebenarnya lebih penting lagi kita didoakan malaikat dan itu bersifat pasti ya. Allah Ta'ala telah menjadikan iman kepada malaikat termasuk bagian dari akidah seorang mumin sebagaimana firman-Nya amanar rasulu bima unjila ilaihi mirabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, yaitu kita semua insyaallah termasuk di dalamnya, yaitu semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Itu sebagian rukun iman disebutkan di sini ya. Jadi kalau dalam hadis nanti disebutkan lengkap 6 rukun iman. Kalau dalam Al-Qur'an diuraikan terpisah-pisah, ada yang menyebut 1, 2 seperti tadi ya, surat At-Taubah, beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada yang menyebut 4, ada yang menyebut 5 ya. Tidak ada masalah, tapi keseluruhan Al-Qur'an juga membenarkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW bahwa iman itu mengandung 6 rukun ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Di sini disebutkan 5 ya. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tapi sungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi ya. Surat Al-Baqarah 177. Kemudian Allah mewajibkan keimanan ini dan menyatakan kafir orang yang mengingkarinya. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya, yaitu kafir. Ya, sesat yang paling jauh adalah kafir dan musyrik ya. Surat An-Nisa ayat 136 ya. Kemudian dalil yang berikutnya hadis, yaitu sabda Rasulullah SAW saat malaikat Jibril bertanya kepada beliau mengenai definisi iman. Jadi ini disebut hadis Jibril ya. Hadis Jibril itu yaitu Jibril berwujud seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh, tidak ada sahabat yang kenal dengan orang ini, tapi tiba-tiba nyelonong ke depan Nabi sampai menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah SAW, artinya akrab banget. Jadi ketika selesai dia pergi, baru Rasul bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa itu? Ya, mereka juga terheran-heran kan. Lalu Rasul mengatakan itulah Jibril yang mengajari kalian tentang urusan-urusan agama kalian, ya, melalui pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Ya. Di antaranya ketika Jibril bertanya, ya, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku ya Muhammad apa itu iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, antu mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, kemudian beriman kepada hari akhir, baru yang terakhir beriman kepada takdirnya yang baik maupun yang buruk. Jadi itulah 6 rukun iman yang harus kita yakini dan harus kita dalami dengan dalil supaya pemikiran kita benar tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab-kitab, tentang Rasulullah SAW dan para rasul sebelumnya, juga tentang hari akhir, juga tentang takdir. Itu harus benar, ya. Makanya diawali dengan kewajiban beriman kepada para malaikat. Rasulullah SAW menetapkan iman ialah mengimani semua tersebut, ya. Dan iman kepada malaikat termasuk salah satu dari rukun iman. Keberadaan malaikat telah ditetapkan dengan dalil qat'i sehingga mengingkari adanya malaikat adalah sebuah kekafiran ya. Menurut kesepakatan kaum muslimin. Sebab tidak mengimani mereka berarti menyelisih nas yang sharih yang jelas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Termasuk kalau mentakwilkan. Mentakwilkan itu malaikat itu bukan zat, bukan makhluk tapi aura positif misalnya ya.
Kalau setan itu aura negatif misalnya, kuman-kuman itu setan gitu kan. Itu mentakwilkan begitu juga tidak benar. Itu kesesatan. Jadi jelas iblis itu diciptakan, malaikat juga diciptakan, ada makhluknya hanya kita tidak melihatnya. Tapi itu betul-betul ada dalam keyakinan kita. Mereka itu memang diciptakan Allah sebagai ujian bagi manusia. Malaikat membisikkan kebaikan, iblis, setan membisikkan kejelekan, manusia mau memutuskan yang mana. Jadi walaupun manusia itu tersesat dengan godaan setan, setan tidak bisa dipersalahkan. Begitu juga ketika manusia mendapat kebaikan karena mengikuti bisikan malaikat, tetap saja yang dapat pahala orang yang melakukannya. Karena kita memutuskan kan gitu. Kita memutuskan mau milih yang mana begitu ya. Nah itulah iman kepada malaikat mengenai kepercayaan terhadap malaikat sebelum Islam, yaitu jahiliyah yang menganggap malaikat anak-anak Allah, dan itu adalah kesesatan yang besar. Dengan kepercayaan yang benar bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dan harus kita imani keberadaannya sebagaimana dalam nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Nanti pada pembahasan berikutnya kita akan membahas para malaikat dan tugas-tugasnya, supaya kita makin tumbuh rasa cinta, rasa yakin tentang iman kepada malaikat itu sebagai satu pegangan dalam menjalani kehidupan ya. Jangan sampai kita mengabaikan. Ini rukun iman masalahnya ya. Rukun itu berarti kan tonggak ya. Keyakinan kita harus ada. Jangan pernah merasa sendirian ketika berbuat maksiat. Malaikat mencatat loh. Nah kayak gitu misalnya ya. Nah itu rukun iman itu harus menjadi panduan ketika kita menjalani kehidupan ya. Jadi pagi ini tidak terlalu lama untuk kajiannya. Insya Allah nanti lanjutannya para malaikat dan tugas-tugasnya pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.